Halo, Sineklip balik lagi sama gua Rashid Hari. Yang kali ini mau ngomongin film Hollywood nih. Film Hollywood yang sebenarnya udah dirilis di bioskop itu hampir semingguan yang lalu ya, dari hari Rabu kemarin, tapi karena alasan biasa jadwal penuh jadinya baru sempet kami review hari ini. Ini film yang mempertemukan Black Adam sama Captain America, Dwayne The Rock Johnson sama Chris Evans, yaitu yang judulnya Red One. Bikinan sutradara J. Kasdan ya, yang terakhir kali itu si J. Kasdan bikin dua film Jumanji The Next Level sama Jumanji Welcome to the Jungle. Jadi ini ya sekali lagi pertemuan antara J. Kasdan sama The Rock, yang ya kalau kita ngomongin The Rock, gue yakin lah lu udah bisa memprediksi ya tipe film seperti apa yang bakalan dilihat. Soalnya The Rock itu filmnya gitu-gitu aja. Filmnya gitu-gitu aja, actingnya gitu-gitu aja, dan karakter yang dia peranin juga gitu-gitu aja. Di sini agak beda sih, gue akuin karakternya The Rock. Bajunya doang yang beda. Biasanya kan The Rock itu dia tuh pakai apa sih, kaos Indomaret, kaos oblong Indomaret warna abu-abu gitu ya. Kalau ceritanya soal penelusuran hutan gitu ya dia pakai kemeja safari gitu lah. Nah di sini agak beda nih. Di sini pakai seragam anak buah Sinterklas. Jadi minimal agak beda, tapi sisanya ya masih gitu-gitu aja. Padahal kalau lu perhatiin secara detail ya, Red One ini lumayan kreatif loh. Dia lumayan kreatif dalam hal ngutak-atik mitologi cerita Natal. Karena cerita Natal kan ya sebenarnya sama kayak film The Rock. Dalam arti cerita Natal itu gitu-gitu aja biasanya. Mitologinya nggak berubah-ubah, ceritanya juga pasti ngangkat soal semangat Natal, punya formula yang terus diulang. Ya lu bakal ngeliat karakter Sinterklas tuh seperti ini, atau kalau yang agak lebih dark ya karakter Krampus seperti itu. Nah Red One ini sebenarnya lumayan kreatif dalam ngutak-atik formula mitologi Natal. Cuman ya itu tadi, eksekusinya itu tetap seperti biasa ya, film The Rock atau film J. Kasdan atau film J. Kasdan yang nyutradarain The Rock, gitu-gitu aja sayangnya. So di dunia Red One itu figur Santa Claus ternyata bener-bener nyata, dan dia bukan sosok bapak-bapak gendut obesitas yang cuman bisa ho gitu, enggak. Masih tua, masih bapak-bapak tua, tapi dia bapak tua yang berotot yang diperanin sama J.K. Simmons. Jadi si Santa ini bener-bener eksis, dan dia itu senang banget ngadain acara meet and greet di mall buat ketemu sama anak-anak sebelum malam Natal. Ya kayak yang lu sering lihat di film-film juga lah. Film-film Natal gitu kan pasti di mall atau di mana gitu ada karakter Santa yang duduk di kursi, terus anak-anak baris buat ketemu dia di pangku, cerita, minta hadiah dan segala macam. Nah bedanya di sini yang ngelakuin itu Santa Claus beneran. Cuman adegan itu bikin gue bertanya-tanya. Soalnya kan intinya Santa Claus tuh nyata, dan negara-negara di seluruh dunia para pemerintahnya tuh tahu kalau Santa Claus nyata. Yang gue pertanyakan adalah apakah para pengunjung nih, ibu-ibu dan anak-anak yang waktu itu ikutan meet and greet, beneran tahu apa enggak kalau yang mereka temui itu the real Santa Claus? Gue bingung sama rules dunianya nih. Soalnya sebelumnya kita ngeliat ada anak yang juga nggak percaya sama Santa Claus, dan orang-orang yang ngerasa oke, Santa Claus tuh cuman mitologi, cuman fiksi, fantasi, nggak bener-bener ada. Nah berarti kan logikanya mereka itu nggak tahu kalau Santa Claus beneran ada kan. Cuman nggak dijelasin juga nih. Naskahnya tuh nggak pernah ngasih penjelasan secara detail. Ini orang-orang yang datang ke meet and greet tuh tahu atau nggak? Ya mungkin itu nggak penting-penting banget sih, karena ya akhirnya adegan meet and greet tuh nggak pengaruh ke ceritanya ya. Cuman gue agak gatel dikit gitu, agak risih di saat ada detail world building yang kurang dijelasin. Tapi intinya di situ lo bakal ngeliat kalau kemanapun Santa pergi, dia selalu ditemenin, diikutin sama kepala keamanan dia yang namanya adalah Callum Drift yang diperanin Dwayne Johnson. Tapi Natal kali ini adalah yang terakhir buat Callum, soalnya dia udah rencana resign dari kerjaan dia. Gara-garanya Callum ini ngerasa kalau umat manusia udah nggak lagi menganut semangat Natal. Nah ini gue juga mempertanyakan lagi nih. Kita kan dibawa ke Kutub Utara tuh, ngelihat Santa Claus nyiapin Natal, anak buahnya juga nyiapin Natal. Literally semua orang yang tinggal di sana, makhluk-makhluk fantasi yang ada di sana, itu kerjaannya selama setahun adalah nyiapin Natal. Jadi mereka nggak digambarin punya kehidupan di luar itu. Nah kalau si Callum ini, si Dwayne Johnson ini pensiun, terus dia ngapain? Gue nggak tahu ya apakah ini termasuk nitpicking atau enggak. Cuman buat gue itu adalah detail world building yang luput dijelasin sama film ini. Karena kalau lu nonton film yang world buildingnya itu bagus, lu nggak akan mempertanyakan hal-hal kecil seperti itu. Dunianya itu jelas, kehidupan orang-orangnya itu jelas. Nah masalahnya tepat 24 jam sebelum hari Natal, si Santa Claus itu mendadak lenyap dari rumah dia setelah diculik oleh sekelompok orang misterius. Dan satu-satunya petunjuk tentang keberadaan Santa itu mengarah pada Jack O'Malley yang diperanin Chris
Chris Evans. Dia ini adalah seorang hacker. Jadi Jack ini adalah hacker yang keren banget lah intinya. Dia tuh bisa nge-track orang dimanapun dia berada, dan rutinitas dia hari-harinya ya udah di depan komputer. Terus kadang judi pacuan kuda, mabok-mabokan sampai dia itu bisa teler, gak sadarkan diri, bangun-bangun lagi di bathtub. Kehidupannya seperti itulah, rutinitasnya kayak gitu. Lagi-lagi gue jadi mempertanyakan detail nih. Soalnya pada saat dia itu digerebek sama special agent, jadi di Red One ini ada organisasi yang namanya adalah MORA. Kepanjangannya itu Mythological Oversight and Restoration Authority, yang tugasnya adalah ngurusin makhluk-makhluk fantasi, yang ngurusin Santa Claus lah, ngurusin siapapun itu makhluk-makhluk mitologikal itu mereka yang ngurusin. Dan ketuanya adalah si Zoe Harlow yang diperanin Lucy Liu. Makanya pada saat Santa Claus ngilang, Mora ini yang turun tangan. Nah, karena mereka dapat lead yang mengarahkan ke si Jake, disamperin tuh apartemennya Jake sama banyak agen lah, hampir 10 orang agen kalau nggak salah. Nah, somehow nih hacker yang tiap hari di depan komputer gitu sambil mabok-mabokan sambil judi bisa ngalahin sebuah agen itu seorang diri. Gue yang kehidupannya juga sama ya, depan komputer ngedit nulis, kalau disamperin 10 orang special agent modar gue. Dia bisa menang seorang diri men. Dia one man army, dan filmnya tuh gak nggambarin Jack bisa menang karena dia tuh cerdas. Misalkan dia jadi punya banyak trik, jadi bisa ngakalin para agen-agen itu tuh enggak. Dia menang karena yaudah dia baku hantam, adu jotos, menang. Anjir lah, ini detailnya agak-agak ngaco. Cuman ya gimana lagi ya, di film-film popcorn ringan kayak gini gue rasa detail-detail seperti itu, logika-logika yang gue bahas tadi itu memang sebaiknya dipinggirkan, karena kalau nggak dipinggirkan tuh jadi stres sendiri. Dan Red One ini gue lihat inkonsisten banget. Inkonsisten dalam artian gini, dia itu kadang kelihatan kreatif. Pada saat lagi ngutak-atik mitologi Natal, Red One itu kreatif banget. Misal soal penggambaran mereka ke karakter-karakter mitologi Natal kayak Grilla si penyihir, atau Krampus yang tugasnya itu ngasih pelajaran ke anak-anak nakal. Itu penokohan-penokohannya unik, beda sama yang sering kita lihat lah di film-film Natal lain. Tapi di saat nggak lagi ngebahas mitologi dan fokusnya itu lagi ke plot petualangannya Callum dan Jake yang somehow bisa kerjasama buat nyelamatin Santa Claus, itu filmnya generik banget. Ya sesuai yang lu bayangin lah, film-filmnya The Rock, yang artinya pada saat lu nonton, lu bakalan enjoy, lu bakalan having fun. Tapi begitu filmnya kelar, lampu studio nyala, dan lu mungkin baru berdiri dari kursi gitu, lu udah lupa banyak detail filmnya. Alias filmnya tuh masih fun buat ditonton. Apalagi chemistry-nya Dwayne Johnson sama Chris Evans tuh asik lah. Gue gak bilang yang luar biasa banget, tapi tektokan mereka cukup menghibur. Cuman ya itu tadi, begitu film kelar lu bakal lupa. Fun tapi forgettable. Dan di salah satu adegan itu si Callum sempat cerita, si The Rock ya, sempat cerita gimana orang-orang di Kutub Utara termasuk dia selama 364 hari itu latihan demi mempersiapkan malam Natal. Tuh selama 364 hari mereka latihan, mereka gladi resik lah, mereka rehearsal. Buat gue cerita itu jauh lebih menarik, jauh lebih bikin penasaran daripada petualangan-petualangan generik yang dikasih sama Red One. Gue pengen banget ngeliat ini selama 364 hari ini mereka latihannya ngapain aja. Itu konsep yang ngingetin gue ke film-filmnya Pixar lah. Gue tuh bisa membayangkan banget Pixar dengan gaya-gaya ala Monster Inc. mungkin menghidupkan 364 hari itu dengan fun banget, dengan detail dunia yang kebahas semuanya, yang gak bolong-bolong. Cuman ya sekali lagi, ini filmnya Jack Kasdan, filmnya The Rock, yang artinya selama 2 jam ke depan yang bakal lo lihat ya udah action seperti biasa. Action dengan CGI yang mediocre. CGI-nya mungkin gak jelek-jelek amat, gak yang sampai anjir sampah banget, tapi gue gak bisa bilang decent juga. Masih banyak beberapa titik CGI-nya yang aduh kelihatan kasar banget, fake banget. Sama gue agak menyayangkan third act-nya sih. Third act-nya itu potensinya gede banget loh. Sebelum third act mulai gue kepikiran, wah ini bisa jadi Avengers versi mitologi Natal tuh. Dan sempat ngarah ke sana. Sempat wah ini beneran jadi Avengers nih. Tapi eksekusinya ya udah gitu-gitu aja lah. Gampangnya itu gitu-gitu aja eksekusinya. Potensi buat ngasih action epic ala The Avengers gitu, Avengers versi Natal gak dimaksimalin. Klimaksnya selesai dengan instan and that's it gitu. Gue gak yang wah anjir keren banget, gue terharu, enggak. Tapi beberapa menit terakhirnya, mungkin sekitar 10 menit terakhir itu bagus. Di saat sebelumnya, menit-menit sebelumnya tuh 2 jam sebelumnya Red One itu kayak hampa gitu, kayak blockbuster popcorn bikinan pabrik yang artificial lah. Di 10 menit terakhir tuh dia hangat. Itu yang gue pengen. Di situ Red One akhirnya nemuin sihir dia lah. Mulai kerasa magical, mulai kerasa hangat.
dan tujuan dia buat munculin kembali sisi anak-anak dari penonton dewasa kayak gue ya, munculin sisi anak-anak dari orang tua, itu berhasil di sini. Asli sekitar 10 menit terakhir tuh gue senyum lebar terus kayak wow, magical banget, hangat banget, dan sempet lumayan terharu. Cuman sayangnya itu nggak datang lebih cepat. Jadi kalau lu nggak masalah menghabiskan uang dan waktu untuk nonton film ya tipikal film The Rock yang generik, yang klise, cobalah Red One ini. Soalnya di belakang dia punya senjata pamungkas yang magical dan menyentuh. Oke, kalau skor buat Red One cukup lah, gue kasih 6 dari 10. Pengen gue kasih 5 sebenarnya, tapi endingnya tuh bagus. Dan buat yang udah nonton silakan komen di bawah, tulisin review kalian seperti apa. Apakah kalian bosen atau malah kalian sangat-sangat terharu dan ngerasa ini film seru banget, ini punya semangat Natal yang luar biasa gede, gue terharu gitu ya. Silakan tulisin review kalian di kolom komentar, oke? Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always ada berbagai cara, ada Super Thanks, Saveria, dan lu juga bisa join membership sesuai dengan tier yang telah tersedia. And thank you so much buat teman-teman yang masih setia join membership sampai hari ini, terutama beliau-beliau ini ya dari tier Besti dan La Familia. Pokoknya makasih banget sudah mendukung kami. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.